Selamat sore semuanya, apa kabar? Puji Tuhan ya, hari ini kita sudah sampai pada hari yang kedua Sekolah Injil Liburan. Tema Sekolah Injil Liburan itu apa? Jangan lupa, aku oke. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Sekolah Injil Liburan pada hari yang kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaan-Mu yang luar biasa kepada kami. Sehingga pada saat ini atas perkenanan-Mu, sehingga kami boleh masuk kepada hari yang kedua di Sekolah Injil Liburan ini. Tuhan, kami berdoa supaya acara ini berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa supaya semuanya boleh lancar. Peralatan, sinyal internet, semuanya boleh bagus sehingga kami boleh mengikuti acara Sekolah Injil Liburan ini dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pembicara yang menyampaikan materi, kiranya Tuhan berkati dan biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan supaya Roh Kudus bekerja untuk kami semua Tuhan pada saat ini, supaya pada saat ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, khususnya ketika firman-Mu nanti disampaikan. Kami berdoa supaya ada di antara kami Tuhan yang mungkin belum menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan menggerakkan hati kami supaya kami boleh menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau kemarin kita sudah menyanyi lagu tema dipimpin oleh kakak-kakak dari STT Baptis Medan, maka sekarang kita akan menyanyi lagu tema kembali dipimpin atau bersama-sama dengan kakak-kakak dari STT Baptis Jakarta. Silakan. Halo adik-adik, ketemu lagi di SIL 2020 di hari yang kedua. Saat ini kita mau nyanyi lagu tema bareng-bareng. Aku oke, kita semua oke.
saat ini kita akan membaca janji kitab suci sama-sama ya. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci, firman Allah, dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Halo lagi semuanya. Masih sama keluarga asik nih. Mereka juga masih semangat untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau kemarin kan mereka sedang sarapan dan belajar firman Tuhan. Kali ini mereka ngapain ya? Ayolah, ayo. Kita semua mau ketemu sama Papsik, Mamsik, Nada, Maya, Tama, dan Ria lagi. Ayo, yang mau ketemu sama mereka lagi, semua yuk sama-sama bilang, aku oke. Coba ya, 1, 2, 3. Aku oke. Kalau Papsik lihat nih ya, kalian tuh semuanya kayaknya sibuk sendiri-sendiri. Papsik yakin nih, kalau sekarang Papsik hilang, kalian tuh nggak ada yang tahu loh. Wow, Papsik bisa aja. Papsik kan badannya gede, ya kali nggak kelihatan. Udah mulai berani ya ledek-ledekin Papsik ya. Awas lo ya. Sudah. Makanya jangan sibuk sendiri-sendiri. Dan kelihatannya Papsik itu mau ngomong sesuatu dengan kalian. Emangnya mau ngomongin apa sih? Iya, Papsik mau ngomong apa sih? Ganggu aku sama Tama ngewarnain aja. Sabar anak-anak. Memangnya kalian nggak mau nih belajar firman Tuhan? Mau. Sebentar, sebelum Papsik bercerita tentang Alkitab. Memangnya kalian masih ingat cerita Alkitab yang kemarin? Kemarin aku belajar dari Timotius yang giat belajar firman Tuhan, yang mau menerima tugas dari Tuhan, dan dia bisa menambahkan prestasinya yang baik dalam pelayanannya. Wah Maya, ingatanmu luar biasa. Papsik, kalau kemarin sudah cerita tentang Timotius, hari ini akan cerita tentang tokoh siapa? Oke, Papsik mau tanya nih, ada nggak yang ingat nama Ratu Esther? Aku tahu! Oke, baik. Kalau begitu sekarang semuanya diam ya. Dan kita akan mulai bersama-sama belajar firman Tuhan. Aku oke. Halo adik-adik, terima kasih kalian sudah setia mengikuti Sekolah Injil Liburan. Sekarang untuk kelas Madya, kita akan masuk pelajaran yang kedua. Kita akan mempelajari seorang tokoh yang bernama Esther, atau kita kenal dengan Ratu Esther. Bagaimana kisahnya? Adik-adik harus mempelajari dan membaca kitab Esther dari Esther 1 sampai dengan Esther 10. Tapi hari ini kita akan melihat nilai-nilai apa yang bisa menunjukkan Esther seorang yang siap melayani. Yang pertama, Esther adalah seorang yang siap melayani Tuhan meskipun harus menghadapi tantangan. Pada pasal 4 dan 5, kita bisa melihat bagaimana kisah Esther ketika menghadapi tantangan. Pada masa itu, bangsa Israel menghadapi tantangan ketika mereka ingin dimusnahkan oleh seseorang yang bernama Haman. Nah, Esther memberanikan dirinya untuk menghadap raja. Padahal di zamannya, jika seorang ratu tidak dipanggil menghadap raja, maka resikonya adalah hukuman mati. Ketika Esther mempertimbangkan hal itu, dia siap melayani, maka dia siap berani menghadapi tantangan. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah kalian siap menghadapi tantangan ketika melayani? Kakak harap setelah pelajaran ini, kita menjadi anak-anak yang siap melayani meskipun menghadapi tantangan. Yang kedua, Esther melayani dengan memberikan apa yang terbaik dari yang dia punya. Saat itu dia menggunakan kapasitasnya sebagai seorang ratu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik bersedia siap melayani, memberikan yang terbaik dari diri kalian?
Seperti kisah Ratu Esther, dia siap melayani dengan apa yang terbaik yang ada di dalam dirinya. Nilai yang ketiga, Esther siap melayani untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Adik-adik, mari kita perhatikan cara Esther melayani bangsanya. Ketika menghadapi tantangan, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berpuasa sungguh-sungguh. Sehingga melalui cara itu, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melewat pertolongan yang diberikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau kita mau melayani Tuhan, kita siap melayani Tuhan, maka lakukanlah itu untuk boleh menyatakan kemuliaan Allah saja. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini, kita singkat dengan 3B. B yang pertama, berani menghadapi tantangan. Mungkin dalam pelayanan kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi beranilah menghadapi tantangan. Itu B yang pertama. B yang kedua, berikan pelayanan yang terbaik. Dan B yang ketiga, beritakan kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kita. Kita ulangi sekali lagi 3 kesimpulan dari pelajaran kita mengenai Esther hari ini. Yang pertama, B, berani menghadapi tantangan. B yang kedua, berikan pelayanan yang terbaik. Dan B yang ketiga, beritakan kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kita. Aku oke, kalau kamu? Adik-adik, hari ini kita juga ada ayat hafalan yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Kita hafalkan sama-sama ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Shalom teman-teman, masih bersama dengan kakak-kakak di SIL Asik 2020. Aku oke. Sekarang kita mau naikkan pujian, tanganku ke depan. Kakak ajak semuanya bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak ya. Hai adik-adik, masih dengan Kak Ima dan hari ini kita akan masih dengar cerita tentang Dr. Jonsung. Kemarin kita udah dengar nih karakter Jonsung tuh kayak gimana sih? Cukup menyebalkan ya, karena dia orangnya keras kepala. Nah, saking keras kepalanya, ayah dari Dr. Jonsung ini sampai bilang kalau Jonsung tuh nggak cocok kalau nerusin panggilan ayahnya sebagai pendeta. Karena keras kepala banget, nggak sabaran banget, dan gampang marah banget. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Ternyata Dr. Jonsung tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Bahkan dengan luar biasa, nyampein kabar baik ke semua daerah-daerah di Tiongkok dan juga untuk negara-negara di Asia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikannya Dr. Jonsung. Dia tuh orangnya pinter banget loh. Kak Ima juga ngerasa iri karena dalam 5 tahun Dr. Jonsung udah bisa nyelesain S3-nya atau gelar doktornya. Kalau sekarang kakak-kakak kalian nyelesain S1 mungkin normalnya adalah 4 tahun ya. 4 tahun untuk S1. Nah, ternyata Jonsung cuma butuh 5 tahun untuk gelar S3-nya. Itu karena dia saking pinternya. Bahkan negara Jerman sampai nawarin nih ke Dr. Jonsung untuk Dr. Jonsung bisa ikut dalam riset teknologi roket. Keren banget kan? Tapi ternyata ada suatu hal yang masih kosong di dalam Dr. Jonsung. Dalam
kesehariannya, dalam pendidikannya, Dr. Jonsung berpikir bahwa hidupnya itu masih kosong. Dia nggak ngerti sebenarnya dia mau ngapain sih, apa sih yang dia mau dalam kehidupannya. Padahal Dr. Jonsung berusaha keras dalam pendidikannya. Selain sekolah, selain kuliah, Dr. Jonsung juga harus bekerja. Dia juga sibuk organisasi. Tapi ternyata dia masih ngerasa kosong. Sampai akhirnya di tahun 1926 ketika Dr. Jonsung menyelesaikan S3-nya, ketika banyak tawaran-tawaran datang kepada Dr. Jonsung malah memilih buat masuk ke seminari. Itu tahun 1926 ya. Nah, sampai pada tahun 1926, Dr. Jonsung mengambil keputusan untuk masuk ke seminari. Namun ternyata masuk ke seminari tidak seperti semudah yang dibayangkan oleh Dr. Jonsung. Dia malah merasa kecewa, dia malah merasa banyak hal-hal yang di luar dugaannya. Sehingga iman Dr. Jonsung malah menjadi goyah ketika dia masuk ke seminari. Dia mulai jarang berdoa, dia mulai jarang renungan, dan akhirnya Dr. Jonsung malah mencari agama-agama lain, pelajaran-pelajaran tentang agama-agama lain. Nah, saking stresnya karena Dr. Jonsung banyak belajar, Dr. Jonsung juga mengalami konflik dalam hal kerohaniannya, Dr. Jonsung dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, kalau adik-adik bayangin, orang yang masuk ke rumah sakit jiwa itu kan berarti orang yang gila ya. Nah, Dr. Jonsung tuh dianggap sebagai orang yang kurang waras karena hal itu. Selama 193 hari, Dr. Jonsung ada di rumah sakit jiwa. Namun waktu itu dia pakai untuk membaca Alkitab. Dan dia sudah menyelesaikan Kejadian sampai dengan Wahyu sebanyak 40 kali. Nah, waktu itu saat keluar rumah sakit, Dr. Jonsung membawa 40 bahan khotbah dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Itu dia kerjakan dalam jangka waktu 190 hari dia ada di rumah sakit jiwa. Nah, sama kayak Dr. Jonsung, mungkin dari kita ada yang merasa kehidupan kita, kehidupan adik-adik, sekolah adik-adik, keluarga adik-adik mungkin gak sesuai sama keinginan kita. Tapi ternyata Tuhan karena Dia mengasihi kita, Dia merangkul kita, dan Dia siap juga menopang kita dan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ketika kehidupan adik-adik kalian serahkan kepada Tuhan, kalian menyerahkan keluarga kalian, menyerahkan mama, papa, adik, kakak, dan juga sekolah kalian, Tuhan pasti campur tangan. Sama seperti Dr. Jonsung. Dr. Jonsung dipakai Tuhan melalui perjalanan yang luar biasa berat, tapi pada akhirnya Tuhan membawa kemuliaan bagi Dr. Jonsung. Kalian siap Tuhan pakai ya? Di sekolah kalian, di keluarga kalian, Tuhan pasti memakai kalian dengan luar biasa. Oke? Nah, saat ini kita akan lanjut ke karya asik lagi. Kalian siap ya buat ngerjain kreasi kalian? Kita lanjutkan ke karya asik. Hai, kita ketemu lagi di karya asik kelas Madya. Nah, kemarin kalian udah ngerendam bubur koran kan? Sekarang kita ambil lagi ya. Kita akan lanjutkan karya asik kita. Nah, sekarang kita akan membuat adonan bubur korannya. Kalian siapkan bubur koran kemarin dan keringkan dengan saringan ya. Kalian bisa pakai kain, bisa pakai handuk, bisa pakai apa aja. Yang penting korannya kering ya. Nah, sekarang kita akan membuat adonan bubur kertas. Kalian boleh tuang sedikit air dan kalian boleh masukkan 2 atau 3 sendok makan tepung kanji. Kita tuang-tuang tepung kanjinya dan kita siap buat aduk-aduk biar dia jadi rata. Pastikan tepung, kanji, dan juga korannya tercampur rata ya, sehingga dia seakan-akan jadi pasta. Kita aduk-aduk, aduk-aduk, remas-remas, aduk-aduk lagi. Nah, aduk-aduk terus sampai dia jadi adonan. Selesai.
Sekarang kalian siapkan kardus untuk kalian jadikan bingkai dan siapkan juga lem kertas. Kalian boleh gambar pola apa aja yang udah kalian pikirin kemarin. Nah, kira-kira kalian mau gambar apa nih hari ini? Kakak siapkan gambar yang sederhana, yaitu bunga. Kalian boleh menggambar sekreasi kalian ya, menggambar apa aja boleh. Yang penting kalian senang dengan gambar itu. Yang penting asik deh pokoknya. Nah, sekarang kita tempelkan adonan koran tadi mengikuti jejak lem-lem tadi yang sudah kita gambar. Kita tempel. Lebih baik kalau koran-korannya tuh koran-koran yang kecil-kecil gitu ya, biar kalian bentuknya tuh gampang. Sesuai dengan gambar yang kalian mau. Kita gambar tempel, sampai jadi bentuk bunga deh. Nah, kalau kalian gambar apa nih? Nah, yang kakak gambar adalah bunga. Teng tereng teng teng klung. Cantik ya? Nah, ini kan tinggal diwarnain. Kita akan warnai besok ya. Hari ini kita keringin dulu gambarnya. Jadi, kalian taruh ya bubur koran ini di tempat yang kering. Sehingga besok udah kering dekorannya. Nah, kita sudahi sampai sini. Sampai ketemu besok ya. Dadah! Jadi anak-anak, hari ini kita belajar dari kitab Ester, seorang wanita hebat bernama Ester. Dia berhasil loh menjadi ratu di negeri Persia, dan lebih hebatnya lagi, dia mendengarkan suara Tuhan dan pada akhirnya dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel terlepas dari tipu muslihat Haman. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar dari tokoh Ester ini untuk mendengarkan suara Tuhan, menjadi orang yang hebat dan menjadi penolong seperti dia. Oke. Ayo kita berdoa ya semua, agar kita bisa meneladani sikap Ester yang menjadi penolong untuk bangsa Israel. Mari kita berdoa, yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita teladan yang kami peroleh dari sosok Ratu Ester yang luar biasa, hebat dan menjadi penolong bagi bangsanya. Kami memohon Tuhan agar kami bisa juga menjadi penolong seperti Ester dan menjadi penolong juga bagi sesama kami yang membutuhkan kisah kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.